semuanya, salam sehat untuk kita semua ya. Nah, pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran kembali mengenai materi pembelajaran cerpen. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas yaitu metode, media, serta pendekatan apa yang cocok dalam mengajarkan cerpen. Baiklah, pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Friska Destalia Lumban Batu, NPM 1901010126, grup PGA3. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Prodi PGSD Stambuk 2019. Baiklah, mari kita lihat dan saksikan bersama-sama. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu metode yang digunakan untuk mengajarkan cerpen. Adapun metode yang cocok digunakan untuk mengajar cerpen adalah saya mengambil yaitu metode kreatif produktif. Metode kreatif produktif merupakan metode yang melibatkan seluruh peserta didik untuk kreatif berpikir, merangkai kata per kata dalam mempelajari cerpen sehingga pembelajaran cerpen akan lebih mudah dipahami oleh semua peserta didik dan peserta didik lebih produktif dalam proses belajar mengajar yang berlangsung nantinya. Selanjutnya, saya akan membahas yang kedua mengenai media yang digunakan untuk mengajarkan cerpen. Adapun media yang digunakan untuk mengajarkan cerpen yang saya ambil yaitu yang pertama media cetak atau buku pelajaran, yang kedua media visual atau gambar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 3 pendekatan yang cocok digunakan untuk mengajarkan cerpen. Adapun pendekatan yang cocok menurut saya untuk digunakan untuk mengajarkan cerpen adalah pendekatan konstruktivisme. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 4 alasan mengapa saya memilih metode, media, serta pendekatan tersebut. Adapun alasan saya memilih satu metode kreatif produktif dikarenakan itu akan membuat siswa lebih aktif serta mampu berkreativitas dalam proses belajar mengajar yang berlangsung. Karena tadi kan dia akan berpikir untuk merangkai kata-katanya sendiri, dikarenakan ini pembelajaran cerpen, sehingga dia akan lebih aktif berproses untuk membentuk kata-katanya sendiri. Dan yang kedua, media cetak merupakan media cetak yang paling utama yaitu buku pelajaran. Karena buku pelajaran ini digunakan oleh seluruh siswa. Dan selanjutnya media kedua yaitu media visual atau gambar, merupakan media bantu agar peserta didik lebih tertarik dalam belajar cerpen. Nah, kita sediakanlah gambar, misalnya gambar si kancil, dan kita bisa pampangkan kepada peserta didik tersebut gambarnya seperti apa, dan dia bisa merangkai kata-katanya sendiri, dikarenakan kan cerpen kancil ini sudah cukup sangat terkenal di kalangan anak-anak sendiri. Jadi sehingga mereka dapat berimajinasi dan dapat merangkai kata-katanya sendiri dengan menggunakan media visual ini. Dan selanjutnya ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme. Dikarenakan pendekatan ini sangat membantu peserta didik untuk ikut berperan langsung dalam pembentukan makna berdasarkan pengalaman dengan sumber belajarnya. Nah, dikarenakan tadi kan sudah ada media cetaknya sebagai yaitu buku pelajaran, media gambarnya untuk membantu dia berinovasi. Nah, dikarenakan adanya pendekatan ini, dia akan membantu secara langsung untuk dia berimajinasi dan mengembangkan kata-kata di dalam pikirannya. Nah, baiklah. Selanjutnya ada bagian kelima,
yaitu praktek mengajarkan cerpen. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo anak ibu semuanya. Halo Bu, Apa kabar? baik Bu. Baiklah, jika kabarnya baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan anak ibu salah satu dari kalian memimpin kita di dalam doa. Maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita kami belajar, kiranya Engkau berkati kami maksudnya ya amin. Amin. Silakan duduk. Baiklah anak ibu. Sebelumnya semua sudah tahu kan nama ibu siapa? Sudah Bu. Nah, ibu mengajar pendidikan bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar mengenai cerpen. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu cerpen? Belum Bu. Baik, ibu akan menjelaskan sedikit. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Kalian tahu kan, bukan kejadian nyata. Berarti itu bukan kita yang mengalaminya secara langsung, tetapi kita bisa membuat cerita pendek. Itulah makanya dikatakan di sini cerpen. Jumlah kata dalam cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Penulisan cerpen menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat dan langsung kepada inti cerita. Jadi tidak berbelit-belit macam film Indosiar. Dia pacaran dulu, menikah, lalu selingkuh, baru menikah dengan selingkuhannya. Bukan, itu sangat berbelit-belit. Itu bukan cerita pendek, tapi cerita panjang yang diulang-ulang, ditarik alur panjang mundur pendek, ditarik alurnya. Asal usul cerita pendek ini bermula dari tradisi penceritaan lisan yang menghasilkan kisah-kisah terkenal seperti Iliad and Odyssey karya Homer. Kisah-kisah tersebut disampaikan dalam bentuk puisi yang berirama. Nah, fabel ini juga termasuk ke dalam cerpen yang umumnya berupa cerita rakyat dengan pesan-pesan moral di dalamnya. Baiklah anak-anak, bentuk kuno lainnya dari cerita pendek yakni anekdot, populer pada masa Kekaisaran Romawi. Anekdot berfungsi seperti perumpamaan, sebuah cerita realistis yang singkat yang mencakup satu pesan atau tujuan. Selanjutnya ibu akan menjelaskan ada juga cerita pendek modern. Cerita pendek modern muncul sebagai genre sendiri pada awal abad ke-19. Contoh awal dari kumpulan cerita pendek termasuk dongeng-dongeng, Grimm bersaudara, karya Nicola Gogol, Tales of the Garden School, dan Arabes, karya Edgar Allan Poe. Selanjutnya, pada paruan pertama abad ke-20, sejumlah majalah terkemuka seperti The Atlantic, Monthly, Scribner's, and The Saturday Evening Post. Semuanya menerbitkan cerita pendek dalam setiap terbitannya. Selanjutnya, nah ibu, apa sih ciri-ciri cerita pendek itu? Ciri cerita pendek tidak memiliki alur cerita yang rumit seperti yang ibu jelaskan tadi, film Indosiar. Dia pacaran dulu, menikah, lalu selingkuh, dan selingkuhannya itu dinikahi. Dan dia sadar ya kan, bertobatlah dia, maaf, aku hilaf. Bukan. Cerita pendek itu alur dan penempatan cerita umumnya hanya satu. Jadi dia dari belakang ke depan, bukan kita dari depan ke belakang lagi mengingat alur belakang, bukan. Dan tidak terlalu dramatis, tidak. Ya,
tidak terlalu drama lah macam film Indosiar itu. Selanjutnya anak-anak, unsur penyusun dari cerpen tadi yaitu ada unsur intrinsik, yaitu berupa tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita yang diyakini dan dijadikan sumber pada cerita. Yang kedua adalah latar atau setting, adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Yang ketiga ada alur atau plot, adalah susunan peristiwa atau kejadian membentuk sebuah cerita. Nah, ini tadi yang Ibu bilang. Alur maju adalah rangkaian peristiwa ya urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau cerita yang bergerak mundur, flashback lagi, diingat lagi masa lalunya. Yang ketiga alur campuran, adalah campuran antara alur maju dan alur mundur. Nah, macam Indonesia tadi, dia perkenalan, pacaran, menikah, selingkuh, menikah dengan selingkuhan, lalu cerai, lalu hilaf. Itu dia alurnya campuran. Selanjutnya ada perwatakan, menggambarkan watak atau karakter seseorang tokoh yang dapat dilihat dari 3 segi, yaitu melalui pertama dialog tokoh, 2 penjelasan tokoh, 3 penggambaran fisik tokoh. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah orang yang menceritakan dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Baik, yang pertama itu ada protagonis, tokoh utama pada cerita. Kedua ada antagonis, tokoh penentang atau lawan dari tokoh utama. Ketiga tokoh tritagonis, penengah dari tokoh utama dan tokoh lawan. Selanjutnya yang terakhir dalam unsur intrinsik adalah nilai atau amanat. Ini merupakan pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita tersebut. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik, yaitu yang pertama nilai-nilai dalam cerita adalah agama, budaya, politik, ekonomi. Jadi dalam cerpen itu ada nilai agamanya, budayanya, politiknya, ekonominya, semua dicampur. Yang kedua adalah latar belakang kehidupan pengarang. Jadi latar belakang pengarang ya, bukan tokoh ceritanya, karena cerpen tadi kan hanya sebuah karangan, tidak sebuah kisah nyata. Yang ketiga, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh cerita pendek terkenal, yaitu yang pertama Katedral oleh Raymond Carver. Yang kedua ada Overcoat oleh Nicolas Gogol. Dan selanjutnya film The Last Question oleh Isaac Asimov. Brokeback Mountain oleh Annie Proulx. A Good Man is Hard to Find oleh Flannery O'Connor. Nah, anak-anak, kalian tahu kan apa itu cerpen tadi yang Ibu jelaskan? Jadi tugas kalian pada saat ini Ibu minta nanti ketika kita sudah mengakhiri kelas pada hari ini, tugas kalian adalah membuat satu cerpen karya kalian sendiri, sekreatif mungkin, seimajinatif mungkin. Lusa Ibu akan mengumpulkan tugas kalian membuat cerpen tersebut. Dan barang siapa yang cerpennya sangat menarik, Ibu akan menambahkan nilai kuis dari cerpen yang kalian buat tersebut. Baiklah anak Ibu, Ibu sudah menjelaskan panjang kali lebar mengenai cerpen tadi. Ibu harap kalian mengulangi seluruh materi yang Ibu jelaskan tadi. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kepada Ibu. Apakah ada yang belum paham? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, mari kita tutup kelas kita pada hari ini dengan doa yang dibawakan oleh anak Ibu Yolanda. Silakan maju ke depan, Nak. Mari kita bersatu dalam doa. Apa yang baik kami mau pulang, kiranya Engkau melindungi kami di jalan. Terima kasih Tuhan yang mendengar doa nama dan anakmu dan Yesus selamatkan kami kembali. Amin. Baik anak Ibu, silakan duduk. Jadi anak Ibu, sekianlah hasil dari keseluruhan materi kita mengenai cerpen. Jika ada kesalahan kata yang Ibu perbuat, Ibu minta maaf atas perhatian
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.